Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita pada Allah Rabbul Alamin. Di malam ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan. Kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat aman, dan seluruh nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita limpahkan, kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, kepada para sahabat tanpa terkecuali, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umat beliau. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala telah membagi manusia dalam kategori maslahat kebaikan itu menjadi 3. Jadi dilihat dari sisi tinjauan maslahat kebaikan, maka manusia itu ada 3. Pertama adalah zalimun. Pertama adalah zalim. Yang kedua adalah adilun, adil. Yang ketiga muhsinun, muhsin. Ada zalim, adil, dan muhsin. Apa yang dimaksud dengan zalim? Faz-zalimu alladhi ya'khudhu minka malan aw naf'an wa la yu'tika iwadahu. Kata beliau, zalim adalah alladhi ya'khudhu minka, orang yang mengambil sesuatu darimu. Orang yang mengambil sesuatu darimu, harta, manfaat, wala yu'tika iwadahu, namun tidak diganti atau tidak diberikan apa? Imbalan. Sesuatu yang atau orang yang mengambil dari kita harta, manfaat, hak, apapun itu namanya, wala yu'tika iwadahu, tapi dia tidak memberi apa? Ganti. Atau kata lain, yanfa'u nafsahu bidararika, yanfa'u nafsuhu bidararika. Jadi dirinya bahagia di atas penderitaan siapa? Orang lain. Nah, zalim tuh. Bahagia di atas penderitaan orang lain, itu zalim tuh. Yang kedua adil. Yang kedua adil.
al-mukafi'u, yaitu seimbang dalam bab maslahat, seimbang, sama. Kullun minhuma muhtajun ila sahibihi, keduanya saling membutuhkan, keduanya saling butuh, keduanya saling membutuhkan. Nah, ini seperti kazaujain, seperti suami istri, dua-duanya saling apa? Membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, atau mutabayi'ain, kal mutabayi'ain, atau penjual dan pembeli, penjual dan pembeli. Nah, ya, saling melengkapi, seimbang dalam bab maslahat, dua-duanya butuh. Yang ketiga, nah ini harapan dan cita-cita kita semua adalah muhsinun. Apa muhsin? Alladhi yuhsinu la li'iwadin yanaluhu minka, orang yang melakukan kebaikan kepadamu, ya. Alladhi yuhsinu, orang yang melakukan kebaikan kepadamu, la li'iwadin yanaluhu minka, bukan karena ingin diganti atau diberikan imbalan. Muhsin adalah orang yang melakukan kebaikan untukmu, kepadamu, la li'iwadin yanaluhu minka, bukan agar kamu mengganti atau apa? Membalas. Fahada innama amila lihajatihi wa maslatihi, akan tetapi dia melakukan itu karena dialah yang butuh. Akan tetapi beliau melakukan itu karena siapa yang butuh? Beliaulah yang butuh. Innama amila lihajatihi wa maslahatihi, sesungguhnya dia melakukan itu karena dialah yang butuh, wa maslahatihi, dan dialah yang apa? Mengharapkan kebaikan, maslahat. Nah, itulah muhsin. Sehingga pahala orang yang melakukan ihsan, Allah berfirman, seingat saya di Quran surah Yunus, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Dan ini sudah disampaikan di pembahasan sebelumnya, yakni di pembahasan kandungan iman kepada hari kiamat. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, al-husna wa ziyadah, yakni surga, wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan tersebut ditafsirkan dalam hadis, ya, yakni dalam hadis Nabi SAW bahwa yang maksud ziyadah adalah ru'yatul abdi rabbahu, seorang hamba bisa melihat siapa? Rabbnya, Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi bagi orang yang melakukan amal kebajikan, ya, baginya apa? Surga dan plusnya berupa apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, sampai sini bisa dipahami. Jadi apa muhsin? Orang yang melakukan kebaikan tanpa mengharapkan apa? Imbalan atau ganti. Tapi murni beliau melakukan amalan tersebut itu untuk apa? Karena dia yang butuh. Karena dia yang butuh. Karena apa? Demi maslahat dan kebaikan dia. Walaupun secara kasat mata, siapa yang butuh? Siapa yang butuh? Orang lain.
Orang yang berinfak, siapa yang butuh? Dalam kategori ini, muhsin. Kita yang ngasih, kita yang berinfak. Bukan orang yang menerima infak. Bukan. Nah, inilah konsekuensi ihsan. Berat gak? Berat. Ya. Di al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahalanya tinggi tadi. Maka sesuai dengan kadar masyaqqah, kesulitannya. Semakin sulit, maka semakin apa? Tinggi pahalanya. Makanya derajat ihsan itu derajat yang paling tinggi. Harapannya, hadirin rahimakumullah, kita semua masuk di sini kategorinya. Jadi, di saat kita melakukan amalan, baik yang sifatnya vertikal, betul-betul ubudiyah kepada Allah, hablun minallah, terutama yang sifatnya adalah hablun apa? Minannas. Hubungan dengan siapa? Manusia. Melihat dengan kacamata ihsan. Melihat dengan kacamata apa? Ihsan. Jadi siapa yang butuh? Bukan beliau, bukan mereka, tapi siapa yang butuh? Kita. Jadi di saat kita melakukan kebaikan, maka kita yang butuh gitu dengan kebaikan tersebut. Sehingga nanti di surah Ad-Dahr ya. Di surah Ad-Dahr atau surah Al-Insan ya. Bagaimana bunyinya ayat sampai 11, ada yang ingat? Bapak? Sifat para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Gimana bunyinya? Tafadhal, silakan dibuka. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Yang terus. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi, innama nut'imukum liwajhillah. Kami hanya mutlak memberikan apa? Wajah Allah. Kami tidak menghendaki apa? Jazaan, balasan, imbalan, syukura atau ucapan terima kasih. Ya, akan tetapi kami betul-betul mengharap wajah Allah. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami betul-betul takut kepada Allah, kepada Tuhan kami di hari yang sangat menakutkan. Abusan qamtarira. Fawaqahumullah, maka Allah pun jaga mereka. Syarra dzalikal yaum, dari keburukan hari tersebut. Walaqahum, dan Allah menemui mereka dalam keadaan apa? Nadratan wasurura, bercahaya mereka. Wasurura, dan penuh dengan apa? Kebahagiaan. Inilah ihsan, inilah muhsin. Hadirin rahimakumullah. Ya, kita sama-sama berupaya keras untuk sampai ke tahapan apa? Derajat ihsan. Nah, Allah taala wa'ala. Selain itu juga di ayat yang lain, innallaha ma'al ladzina amanu, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan ihsan. Ini ma'iyah khasah. Ma'iyah khasah selain ma'iyah ammah. Apa ma'iyah khasah? Naam, an-nasru, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'yid, wa tsabat, keteguhan, kekokohan, keistiqomahan, kekuatan, mentalnya kuat. Nah, ini orang yang ihsan. Orang yang ihsan itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan takut. Ya, akan dilindungi, usmah, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga. Tuh. Ya. Tuh, Allah taala ala wa ala. Nah. Baik hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk. Kali ini kita lanjutkan kandungan iman. Kandungan apa? Iman terhadap qada dan qadar. Bagian kedua. Tuh. Di mana ada 5. Masih ingat ya? Satu apa? Al-ilmu. Yang kedua, ada 4 ya. Al-ilmu. Yang kedua, al-kitabah. Yang ketiga, al-masyiah, kehendak. Yang keempat, al-khalqu. Al-ilmu
meyakini dengan pasti bahwa semua yang terjadi di bawah ini ilmu Allah. Al-kitabah, meyakini dengan pasti bahwa semua sudah dicatat, ditetapkan oleh Allah. Al-masyiah, meyakini dengan pasti semua di bawah apa? Kehendak Allah atau di atas kehendak Allah. Kemudian al-khalqu, meyakini dengan pasti semua sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di tingkatan kedua, yakni al-kitabah. Meyakini dengan pasti bahwa semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faslun, qala al-muallifu rahimahullah taala, faslun wal imanu bi kitabatil maqadir yadkhulu fihi khamsatu taqdir. Iman terhadap catatan takdir, yadkhulu fihi khamsatu taqadir, di bawahnya mengimani 5 catatan. Sekali lagi, al-imanu bi kitabati al-maqadir, mengimani, meyakini al-kitabah, itu ada 5 catatan. Ada 5 catatan takdir. Pertama, at-taqdirul azali. Pertama adalah takdir, catatan takdir azali. Catatan takdir azali. Nah, kita sebutkan secara menyeluruh dulu. Kemudian yang kedua, kapan? Catatan kitabatul misaq, catatan perjanjian. Kitabatul misaq, catatan perjanjian. Yang ketiga, kitabatul umri, catatan umur, yakni di alam rahim. Catatan umri, kitabatul umri. Itu di alam rahim. Kemudian yang keempat, kitabatus sanah, catatan tahunan atau hauli, takdirul hauli, takdir hauli tahunan, yaitu di malam Lailatul Qadar. Yang kelima, yang terakhir, takdirul yaumi, catatan takdir harian. Takdir yaumi, takdir harian, catatannya, catatan harian. Kita masuk di pembahasan pertama, takdir azali, catatan takdir azali. Baik. Sebelum masuk, landasan dalil iman kepada catatan Allah Subhanahu wa taala banyak dalam Al-Qur'an, di antaranya surah Al-An'am ayat 38. Allah berfirman, ini penggalan ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma farratna fil kitabi min syai'in, ma farratna fil kitabi min syai'in, tidak ada suatu apapun yang luput dari kitab. Dari apa? Catatan. Tidak ada apapun yang luput dari apa? Catatan. Nah, berarti semua sudah dicatat, nggak ada yang luput.
Bahkan dikuatkan di surah Yasin ayat 12. Kita baca saja secara ini. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu ahsaynahu telah diapa? Telah dihitung fi imamin mubin, di imam mubin. Imam mubin yang dimaksud apa? Catatan amal, kitab induk, fi imamin mubin, sebagaimana lanjutan ayat nanti. Jadi segala sesuatu telah dihitung di catatan takdir, imamun mubin. Tuh banyak. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Banyak. Terus kita pilih beberapa ayat saja. Di surah Yunus ayat 61. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatslu minhu bil Qur'an. Wa ma takunu fi sya'nin, apapun yang kamu lakukan. Wa ma tatslu minhu min Qur'an, apa yang kamu baca dari Al-Qur'an. Wala ta'maluna min amalin, tidak pula amalan yang kalian kerjakan. Illa kunna alaikum syuhudan iz tufiduna fih, kecuali kami benar-benar menyaksikan di saat kalian melakukannya. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min misqala dzarratin fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang luput sebesar misqal, sebesar zarrah di bumi, tidak pula di langit, ar-rabbika dari Tuhanmu. Wala asghara min dalika, tidak ada yang lebih kecil dari itu, wala akbara, bahkan wala akbara atau lebih besar dari itu, illa fi kitabin mubin, kecuali semua sudah dicatat di dalam kitab yang jelas, yang nyata. Wa ma tahmilu min unsa, itu surah Yunus ayat 61. Itu surah Fatir, surah terakhir ya. Surah Fatir ayat 11, wa ma tahmilu min unsa, seorang wanita di saat dia hamil, mengandung. Wala tada'u, tidak pula di saat dia melahirkan. Illa bi'ilmihi, kecuali bi'ilmihi, atas apa? Ilmunya. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin, tidak ada seorang pun yang dipanjangkan usianya. Wala yunqasu min umurihi, tidak ada juga yang dikurangi dari umurnya, ajalnya tuh. Illa fi kitabin, kecuali semua ada di kitab, di catatan, di Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya itu semua di hadapan Allah sangatlah mudah. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan lain sebagainya dari ayat. Imam Al-Bukhari, kita masuk di hadis. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar au minal jannah. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali tempat duduk, tempat kembalinya sudah dicatat di surga dan di neraka. Sekali lagi, tidak ada seorang pun dari kamu kecuali telah dicatat maq'aduhu, tempat duduknya, tempat tinggalnya di neraka atau di mana? Di surga. Qala rajulun minal qaum, maka seseorang berkata, ala nattakilu ya Rasulullah, bolehkah kita bertumpu wahai Rasulullah dengan catatan tadi, catatan takdir? Qala la i'malu fa kullun muyassarun, silakan beramal kalian, beramalah kalian,
Fakullun semua muyassarun akan dimudahkan. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca surah Al-Lail ayat 5. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sebaliknya wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Yang baik, yang buruk, yang baik ataupun buruk nanti akan dimudahkan. Harus catatan takdir. Baik. Nah, dikuatkan juga di riwayat Imam Muslim. Imam Muslim. Di riwayat yang lain, afala namkutu ala kitabina, apakah boleh kami bertumpu saja dengan catatan amalan kami, wa nad'u al amala, dan meninggalkan amalan? Kata Rasulullah, man kana min ahli sa'adah, barang siapa yang terbukti dia ahli sa'adah, fasayusayyiru ila amali ahli sa'adah, akan dituntun, diberikan kemudahan oleh Allah melakukan ahli sa'adah, melakukan amalan-amalan baik. Wa man kana min ahli syaqawah, apabila termasuk dia orang yang celaka, fasayuyassiru ila amali ahli syaqawah, akan dimudahkan bagi dia melakukan amalan-amalan celaka. Kemudian kata Rasulullah, i'malu fakulun muyasaru, kewajiban kalian adalah apa? Beramal, semua akan dimudahkan. Amma ahlus sa'adah fayuyassiruna li amali ahli sa'adah. Nah, seperti tadi. Kemudian membaca surah Al-Lail yang tadi disampaikan. Allah ta'ala. Nah, kemudian di hadis yang lain Imam Bukhari mengatakan, ya, Imam Muslim menyampaikan, la bal fima jafat bihil aqlam wa jarrat bihil maqadir. Ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'anna khuliqnal an fima na'malul yaum. Tolong jelaskan bagi kami tentang perbuatan-perbuatan kami sekarang ini. Afi majafat bihil aqlam, apakah sesuai dengan catatan pena yang sudah kering? Wajarati bihil maqadir, pima nastaqbil, atau sesuatu yang memang belum, yang akan datang. Justru kata Rasulullah SAW, bal fima jaffat bihil aqlam. Jadi kita melakukan sesuatu yang sejatinya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Wallahu a'lam bishawab. Hadis Ibnu Abbas, riwayat Imam Bukhari, ma ra'aitu syai'an ashbaha bil lamami mimma qala Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Hurairah, inna Allah ta'ala kataba ala ibni Adam haddahu minaz zina, sesungguhnya Allah telah mencatat atas ibnu Adam kesempatan dia untuk melakukan apa? Zina. Jadi peluang dia melakukan apa? Zina. Adraka dzalika la mahalata, dan itu pasti. La mahalata, tidak bisa dia berpaling dari. Fa zinal ainu an-nadhar, ketahuilah zinahnya mata adalah apa? Pandangan. Wa zinal lisanil mantiqu, zinahnya lisan adalah apa? Mantiq, ucapan. Wa nafsu tamanna wa tashtahi, jiwa tamanna, punya cita, berangan-angan, wa tashtahi, dan punya apa? Syahwat. Wal farju yusaddiqu dzalika au yukadzibuhu, maka ya, mohon maaf, al farju, ya, kemaluan, akan membuktikan itu, membenarkan atau justru mendustakan. Nah, ini sesuai dengan kadar. Akan tapi tadi dikatakan semua itu sudah dicatat, bahwa setiap diri kita itu sudah dicatat oleh Allah apa? Kecenderungan untuk melakukan apa? Zina. Nah, nanti di saat apa? Membenarkan atau mendustakannya, yaitu al farju. Tuh. Kutiba ala ibni Adam, riwayat Imam Muslim, nasibahu minaz zina. Itu
fa nasibuhu minaz zina. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini landasan dalil berkaitan dengan kitab. Ada ya Imam Muhammad. Hada kitabu ahlin nar bi asmaihim wa asma'i abaihim wa qabailhim. Summa ujmila ala akhirihim la yuzadu fihim wa la yunqasu minhu abna'am. Kita masuk di takdir pertama. Iman kepada takdir. Sebagaimana tadi telah disampaikan, kandungan iman kepada takdir ada 5. Ya, catatan maksudnya adalah 5. 1, takdir azali. Qabla khalqis samawati wal ard. Ini terjadi sebelum diciptakannya langit dan bumi. Indama, di saat khalaqallahu ta'ala al-qalama, Allah telah menciptakan pena. Di saat Allah menciptakan apa? Pena. Allah berfirman di surah At-Taubah ayat 51, kullan yusibana illa ma kataballah. Sampaikan, tidak akan pernah menimpa kepada kami kecuali ma kataballahu, sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau di surah Al-Hadid ayat 22 23, ma asaba min musibatin fil ardi, tidak ada musibah yang menimpa di bumi, wala fi anfusikum, tidak pula yang menimpa kepada diri kamu, kecuali fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali sebelumnya sudah dicatat sebelum itu terjadi. Inna dzalika 'ala Allah yasir, bagi Allah semua itu mudah. Likaila ta'sau, agar kalian tidak putus asa, ala ma fatakum, atas sesuatu yang luput dari kalian, wala tafrahu, tidak berbangga-bangga, berbahagia berlebihan, bima atakum, atas apa yang telah datang kepada kamu sekalian. Nah, hikmahnya. Jadi hadirin rahimani rahimakumullah, catatan di Quran surah An-Nisa ayat 79, Allah mengatakan, ma asaba min musibah, ma asabaka min hasanatin fa minallah. Apa yang menimpa kepada kita berupa kebaikan, maka kebaikan tersebut itu dari siapa? Dari Allah. Tapi keburukan menimpa dari siapa? Sumber keburukan. Nah, lanjutan ayat, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan keburukan apapun yang menimpamu, maka itu adalah dari jiwamu sendiri, dirimu sendiri. Nah, surah An-Nisa ayat 79. Jadi ya, di zaman sekarang terutama di negeri kita, ini jadi bahan introspeksi untuk kita sejatinya. 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, harus banyak apa? Berdoa. Harus banyak apa? Berdoa. Tuh. Berdoa untuk siapa? Untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat, wabil khusus untuk siapa? Nah, pemimpin kita. Karena bagaimanapun mereka punya hak di atas kita. Hak yang paling utama adalah doa. Setelah kewajiban untuk taat adalah apa? Mendoakan kebaikan. Oleh karena itu, Imam Fudail bin Iyad, seandainya aku punya kesempatan doa diijabah, pasti aku akan berikan untuk siapa? Amir. Oleh karena itulah Rasul meletakkan imam adil di tingkat tertinggi, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa? Satunya yang paling tinggi, imam adil. Kenapa? Karena maslahatnya, kebaikannya umum. Tuh, maka doakan selalu kebaikan. Yang kedua, kewajiban kita adalah apa? Banyak bertaubat, banyak beristighfar, dan banyak beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ini tadi dikatakan ya, bahwa yang keburukan apapun yang menimpa sejatinya dari siapa?
Dari diri. Bahkan kalau di surah Ar-Rum seingat saya, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. An-nas di situ siapa? Manusia. Siapa manusia? Kita. Ya. Jadi telah terjadi keburukan, fasad, kerusakan di atas daratan, lautan disebabkan oleh tangan manusia. Siapa manusia? Ya kita, banyak istighfar nanti. Sudah. Kalau berkaitan dengan hak, mintanya kepada siapa? Ke Allah. Ada di hadis tuntunannya. Terakhir yang ketiga, kewajiban kita adalah apa? Islah. Apa islah? Lakukan perbaikan. Jadi jangan bertumpu dengan dua hal saja. Berdoa sering terus, beristighfar terus, tingkatkan ibadah terus. Yang ketiga adalah apa? Islah. Apa islah itu? Harus lakukan perbaikan. Apa perbaikan? Yang dimaksud perbaikan diri, perbaikan keluarga, perbaikan masyarakat. Pokok kebaikan itu adalah apa? Ilmu. Pokok kebaikan itu ada di mana? Di ilmu. Karena insya Allah kita bicarakan akbaru fasadin, bahwa sebesar-besarnya musibah, kerusakan itu dua. Alimun mutahattikun, kemudian abidun mutanassik. Tuh, Allah ta'ala wa'alam. Nanti insya Allah kita paparkan. Ada dua pokok musibah umat itu. Pertama adalah alimun mutahattik, orang yang punya ilmu tapi melanggar tuntunan syariat dan bangga. Ini musibah. Yang kedua adalah siapa? Abidun mutanassik, ahli ibadah tapi apa? Jauh dari ilmu. Ini fasad, kerusakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Kita masuk di catatan takdir pertama, yakni takdir azali. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dengan sanadnya sampai kepada sahabat Imran bin Husain. Kata beliau, dakhaltu ala nabi, aku datang kepada Nabi, wa aqaltu naqati bil bab, aku ikat unta aku di pintu. Fatahu nasun min Bani Tamim, tiba-tiba datang beberapa orang dari Bani Tamim. Faqala, kata Rasulullah, ikbalul busra ya Bani Tamim, terimalah al-busra, kabar gembira wahai Bani Tamim. Qalu qad basyartana fa'atina. Qalu, mereka mengatakan, qad basyartana, engkau telah menyebutkan kabar gembira bagi kami. Sampai diulang dua kali. Fa'atina, berikanlah kepada kami. Thumma dakhala alaihi nasun min ahli Yaman, kemudian datang dari penduduk Yaman. Faqala, kata Rasulullah, ikbalul busyra, terimalah al-busra, kabar gembira, ya ahlal Yaman, id lam yakbalha Banu Tamim, ketika di saat lam yakbalha Banu Tamim, tidak diterima oleh Banu Tamim. Qalu, mereka mengatakan, qabilna ya Rasulullah, kami menerima. Qalu ji'naka nas'aluka an awwali hadzal amr, kami datang jadi utusan dari Bani Tamim, kemudian dari Yaman. Kami datang kepadamu, hendak bertanya kepadamu. Qala kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu,
Sungguh dahulu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah ada, walam yakun syai'un ghairuhu, tidak ada suatu apapun selainnya. Kana arshuhu 'alal ma', dan arsy-Nya di atas air. Wa kataba fi dzikri kulla syai'in, dan Allah telah mencatat segala sesuatu di zikr, di Lauhul Mahfuz. Wa khalaqas samawati wal arda, dan kemudian menciptakan langit dan bumi. Karena di hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi bi khamsina alfis sanatin, yaitu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Nah, hadis Abdullah bin Amr bin As itu. Jadi catatannya sudah 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kemudian hadis yang lain, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama, sesungguhnya makhluk pertama atau apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah pena. Faqala lahu, kemudian Allah mengatakan uktub, tulislah. Qala rabbi wa madza aktubu, pena berkata, apa yang harus aku tulis? Kata Allah Subhanahu wa taala, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumus saah, catatlah seluruh takdir segala sesuatu sampai tibanya hari kiamat. Ya baniya inni sami'tu Rasulullah yaqul man mata ala ghairi hada falaysa minni, barang siapa yang mati tidak di atas ini, di atas keyakinan ini, yakni beriman kepada apa? Takdir, falaysa minni, maka dia bukan bagian dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang takdir yang kedua, catatan takdir kedua, takdir kitabatul misaq, catatan janji perjanjian. Kitabatul misaq istilahnya, bahwasannya kita semua telah dicatat ikat perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172 sampai 174. 172 sampai 174. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim, di saat Allah Subhanahu wa taala mengambil min dhuhurihim, dari tulang punggung mereka, dari anak Adam, dzurriyyatahum, anak keturunan mereka, wasyhadahum, dan aku persaksikan atas mereka, ala anfusihim, atas jiwa-jiwa mereka, alastu birabbikum. Nah, ini dia yang di alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Ya, penyebutan Rob apabila tidak disandingkan dengan ilah, maka memiliki makna satu makna. Berbeda di Quran surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, malikin nas, kemudian ilahin nas. Maka rububiyah dengan ilahin nas memiliki makna yang berbeda. Satu memiliki makna tauhid rububiyah, yang satu tauhid apa? Uluhiyah. Sedangkan apabila tidak disebutkan secara bergandengan seperti disebutkan dalam ayat ini, maka mencakup kedua-duanya, tauhid rububiyah dan tauhid apa? Uluhiyah. Maka di sini katakan alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Rabb bil makna rububiyah maupun uluhiyah, bukankah aku ada Tuhan kalian? Nah, qalu bala syahidna, mereka sejatinya kita. Mereka berkata, benar, kami sungguh telah bersaksi. Antakulu yaumal qiyamah, kemudian kalian kelak pada hari kiamat berkata, inna kunna an hadza ghafilin, tentang perjanjian ini kami lupa, kami lalai. Siapa di sini? Kita. Au taqulu, atau kalian berkata, innama asyraka abauna min qabl, waladzubillahnya. Atau kalian berkatakan, innama asyraka abauna, nenek moyang kami, orang tua kami dahulu telah syirik. Min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dim, sedangkan kami adalah keturunan mereka. Sedangkan kami adalah apa?
anak keturunan mereka. Ini dijadikan hujah itu. Hujah. Jadi kauniyah, iradah kauniyah dijadikan, itu kebiasaan mereka tuh kade. Kebiasaan kaum musyrikin itu menjadikan iradatul kauniyah Allah itu sebagai hujah, sebagai alasan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Itu sebagai bantahan, jawaban atas perkataan kaum musyrikin. Ya, wa qala alladziina asyraku, ya, law sya'allahu ma abadna min dunihi min syai' wala abauna. Kata mereka kaum musyrikin, ya, seandainya Allah tidak menghendaki, maka tentu law sya'allah, seandainya Allah menghendaki, ma abadana min dunihi min syai', maka tentu kami tidak akan menyembah apapun selain daripada Allah. Demikian pula orang tua kami, nenek moyang kami. Mereka berhujjah dengan apa? Iradah kauniyah Allah. Bisa dipahami nggak? Masyiah, kehendak Allah yang sama sekali tidak ada ikatan dengan apa? Mahabbah, cinta dan ridho. Di saat Allah menciptakan surga, Allah juga menciptakan neraka. Demikian pula penghuninya. Di saat Allah menciptakan orang mukmin, Allah juga menciptakan orang kafir. Ridho tidak Allah terhadap kekufuran? Tidak. Tapi babnya adalah bab kehendak. Allah sudah menghendaki. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki, jadi pasti jadi, baik dikehendaki oleh kita ataupun tidak. Jika Allah sudah menetapkan orang kafir itu kaya, maka bagaimana sisi materi, ya? Ya udah kaya. Bisa dipahami, ya? Jadi mereka berhujah, kebiasaan kaum musyrikin itu menjadikan takdir kauni, takdir ada dua juga, ya. Takdir kauni itu sebagai hujah, alasan. Tuh. Kade, hati-hati, terutama kita sebagai kaum muslimin. Malasnya kita dalam merangkak taat kepada Allah disebabkan kenapa? Mengikuti kebiasaan mereka. Itu berhujah dengan kehendak Allah, masih ibu-ibu, umpamanya saya kasih contoh ibu-ibu saja. Ya, ketika diajak ke pengajian atau diajak pakai kerudung hijab, apa jawaban mereka? Apa jawaban ibu-ibu kira? Apa jawabannya? Tak cankeng hidayah. Terus apa lagi? Ya, itu seperti itu. Ya, itu seakan-akan menyalahkan Allah yang seperti itu. Kenapa demikian? Tak cankeng hidayah, gitu kan ya? Sedangkan hidayah dari siapa? Dari Allah. Secara tidak sadar dia sedang menghujat Allah itu. Walhamdulillah, ngeri. Itu kebiasaan kaum musyrikin. Demikian pula kita, bapak terutama, diajak ngaji pokoknya gimana? Diajak sholat berjamaah gimana? Kita sebutkan banyak bla 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 bla. Kumaha atuh data acan kenging. Ini sama persis dengan mereka, Pak. Hati-hati. Hati-hati. Subhanallah. Au taqulu, mereka pun sama mengatakan innama asyraka abauna, ya, sesungguhnya nenek moyang kami telah syirik, telah menyimpak min qablu, sebelum kami, wa kunna dzurriatan min ba'di, sedangkan kami anak mereka. Sedangkan kami anak mereka. Karena kami anak mereka, akhirnya apa? Ya sudah ngikuti mereka. Ya Allah. Ini kebiasaan mereka loh. Afatuhlikuna bima fa'al mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati la'allahum yarji'un. Makanya tadi Allah bantah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat utusan. Gitu kan? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul an i'budullaha wajtanibut taghut, agar kalian hanya beribadah kepada Allah, menjauhi apa? Taghut.
hujjah balighah, sudah sampai, sudah jelas kepada kita semua kewajiban ibu-ibu tadi, syariat, hijab, jelas tidak? Apakah tidak dipahami oleh awam? Muhkamat, ayat-ayat yang sangat-sangat jelas. Kewajiban untuk menunaikan sholat, jelas tidak? Jelas, dipahami oleh siapapun, termasuk kita sebagai awam sekalipun paham, jelas kok. Nah, itu lihat. Nah, Allah Ta'ala, saya kira ini saja dulu ya. Kalau malam kita lanjut insyaallah Ta'ala di pertemuan berikutnya, masih di bahasan iman terhadap, kandungan iman terhadap apa? Takdir, di pembagian kitabah gitu. Kandungan iman terhadap takdir. Demikian barangkali, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih, hatur nuhun, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Kurang lebih kami mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.